Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya kembali membagikan video vlog ya dan cerpen, cerita pendek dan vlog yang bisa membuat teman-teman semuanya terhibur. Nah kan dah, kalau ada kusennya jadinya ya lawak saya. Saat ini jam 12 teman-teman. Jangan lupa makan siang dan minum kopi. Ya. Sudah lama ya teman-teman saya tidak membagikan video di channel ini karena sibuk di luar ya, sambil kerja saya berusaha bikin video. Ini saya sempatin waktunya teman-teman. Rencananya setelah ini mau melanjutkan kegiatan di depannya, bikin pagar. Ini saya lagi ngopi satu cangkir besar teman-teman. Ini kalau penuh sekitar setengah liter ini teman-teman, setengah liter kopi kalau dipenuhin ya, kurang lebih ya. Dari takaran tampilannya aja kita bisa ngeliat ini hampir setengah liter, mungkin kurang ya dari setengah liter. Dan saya itu kalau satu hari ngopinya bisa 3 dan 4, bahkan sampai 5-6 kali teman-teman. Tapi kalau gelas besar seperti ini cuma sekali ya. Saya nggak terlalu berani minum kopi 6 kali menggunakan gelas besar seperti ini, karena bayangin ya teman-teman, dalam satu hari saya lebih banyak ngopi daripada minum air putih. Itu katanya nggak bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalau terlalu banyak minum kopi harus diimbangi dengan air putih yang cukup. Itu tips yang saya lakuin ya, karena kurang ngopi saya kan mungkin sudah kecanduan, jadi nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa dikurangi kopinya. Jadi saya imbangi dengan minum air putih yang banyak. Sesuai saran dokter, minimal satu hari itu 2 liter air kopi itu minimal ya. Kalau minimal berarti paling sedikit dalam satu hari 2 liter. Bahkan disarankan lebih dari 2 liter. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak sampai 5-10 liter teman-teman minum kopi ya, atau 20 liter sehari kan bisa bikin perut kembung ya. Dan teman-teman selalu direspon oleh tubuh untuk buang air kecil, itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi dalam sehari 3 liter lah, minimal 2 liter atau 3 liter. Jangan sampai 50 liter sehari. Bahkan jika teman-teman minum kopi 100 liter sehari, itu nggak bagus untuk kesehatan ya.
Karena kalau 100 liter sehari berarti kurang lebih teman-teman minum air putihnya 10 galon ya. Nggak akan bisa untuk mengimbangi kondisi tubuh ya teman-teman. Kecuali kalau kita raksasa, tubuh kita besar, mungkin 100 liter sehari kurang ya teman-teman. Mungkin zaman dulu yang orang tubuhnya tinggi besar kayak zaman Nabi Adam ya teman-teman, mungkin dalam satu hari itu mereka bisa 100 liter ya takaran, karena tubuh mereka kan tinggi ya teman-teman, tinggi besar, setinggi tower ya, tower yang tower seluler ya, pemancar sinyal itu teman-teman. Rata-rata tinggi orang dulu sampai 30 meter. Mungkin mereka banyak sekali minum air dalam satu hari ya, bisa 100 atau mungkin 200 liter. Saya pernah mikir begini teman-teman. Dulu Nabi Adam tingginya 30 meter. 30 meter itu setara dengan satu lapangan bola. Ya. Bisa dibayangin ya berapa besar tingginya. Kalau kita berdiri di lapangan bola. Perbandingan manusia sekarang dengan manusia zaman dahulu ya. Berarti orang dulu yang waktu generasi kedua ketiga Nabi Adam, mereka misalnya membabat hutan ya untuk dijadiin lahan pertanian, itu nggak butuh waktu yang lama. Mungkin kalau manusia sekarang jika kerja sendiri satu hari bisa menebas tiga kapling atau ukuran 100 kali 50 meter satu orang. Mungkin zaman orang dulu bisa satu gunung ya teman-teman, lereng gunung itu dihabisin untuk ditanam tanaman ya, untuk dijadiin lahan pertanian, karena tubuh mereka besar. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu mereka itu berevolusi dari tubuhnya yang besar menjadi pendek ya, semakin lama semakin pendek, mengecil gitu ya, dan akhirnya jadilah ukuran standar manusia modern sekarang tingginya tidak sampai dari 185 cm. Mungkin masih ada yang 200 cm ya tingginya. Rata-rata 180 cm. Itu yang paling tinggi ya. Meskipun masih ada di atas itu. Dan yang paling rendah rata-rata itu manusia sekarang 160 cm jika laki-laki ya, dan kalau perempuan 160 ke bawah ya. Paling rendah itu 150 cm, semeter setengah ya. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa semakin lama semakin kecil. Mungkin ada faktor lingkungan yang dinamakan evolusi ya. Perubahan wujud suatu benda sesuai dengan kondisi lingkungan. Atau bisa jadi manusia zaman dulu yang tubuhnya besar, mereka nggak lagi ngelakuin kegiatan menebas hutan.
Jadi bisa dibilang beralih profesi ya, yang dari petani mungkin jadi pedagang, akhirnya karena kondisi kebiasaan ya, jarang kerja keras, lebih sering santai, maka keturunannya mewarisi sifat atau gen dari tubuhnya yang tadi berangsur mengecil, akhirnya generasi berikutnya semakin lama semakin kecil. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya juga nggak paham seperti apa proses evolusi. Nanti saya mau baca buku-buku biologi atau artikel-artikel biologi ya, yang membahas tentang revolusi apa evolusi makhluk hidup. Saya penasaran itu teman-teman. Sering saya baca di Wikipedia tentang biologi ya. Yang kalau kita melihat ada burung, paruhnya punya paruh yang panjang runcing. Karena kebiasaan mereka mencat apa itu bahasa Indonesianya? Mencotok ya. Apa namanya? Batang atau pohon. Jadi lama-lama paruhnya yang runcing itu jadi pendek. Karena sudah pendek, ketika mereka berkembang biak, maka paruh burung yang tadinya runcing sekarang jadi pendek itu diturunin ke generasi berikutnya, ya. Gennya diwarisi sama keturunannya. Gen itu kan diwarisi saat makhluk hidup itu mengandung ya teman-teman, saat di dalam kandungan. Maka itulah yang orang bilang evolusi, karena kebiasaan turun temurun ya. Nah, saya masih penasaran yang dari tubuhnya tinggi 30 meter bisa mendadak jadi 200 cm sekarang, zaman sekarang ini ya. Dari 30 meter jadi semeter lebih 80 cm. Apa penyebabnya dan seperti apa proses evolusinya? Saya penasaran sekali dan ingin saya cari. Nanti jika ada waktu luang ingin saya baca bagaimana proses itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi pedoman saya sekarang dalam membaca sesuatu itu Wikipedia teman-teman. Sering buka Wikipedia, dan itu jika saya ingin tahu sesuatu ya yang membuat saya penasaran, saya buka Wikipedia, saya klik di pencarian. Meskipun sumbernya Wikipedia itu nggak 100% asli dari buku ya, tapi setidaknya itu bisa melepas rasa penasaran. Karena ada yang bilang Wikipedia itu teman-teman nggak, keakuratan sumber informasinya yang ditulis di sana nggak 100% akurat, karena siapapun ya bisa jadi penulis di Wikipedia, termasuk saya ya teman-teman, termasuk teman-teman yang menonton video ini. Nah, apakah saya dan teman-teman mengambil sumber artikel itu dari buku yang terpercaya atau bukan, atau berdasarkan imajinasi sendiri, karangan sendiri? Nah itu makanya Wikipedia kurang, nggak bisa dipercaya 100% akurat. Itu yang saya tahu dari Wikipedia. Tapi setidaknya dengan ada Wikipedia kita bisa cari informasi ya teman-teman, tentang yang ingin kita ketahui di dunia ini ya. Lengkap, apapun di Wikipedia itu ada. Bahkan nggak hanya sekedar tokoh masyarakat ya yang di sana. Jika kita misalnya, nah ini saya lagi pegang sisir ini teman-teman, sisir rambut.
Di Wikipedia itu ada sisir rambut. Sejarah adanya sisir, terbuat dari apa sisir sebelum ada sisir plastik ini, di Wikipedia ada. Semuanya lengkap ya teman-teman. Dan benar kata Presiden kita Prabowo Subianto, jika mau cerdas, mau pintar, punya wawasan luas, rajin-rajin membaca. Tapi sayangnya zaman sekarang orang kurang minat untuk membaca ya teman-teman. Rata-rata zaman sekarang anak-anak itu lebih suka main game daripada baca buku. Mungkin membaca itu bisa jadi kegiatan yang membosankan. Tapi kalau sudah dipaksa membaca, bahkan malah membaca itu bisa bikin kita penasaran. Penasaran dan kecanduan ya teman-teman. Jadi dengan sering membaca maka wawasan kita semakin luas. Oke teman-teman, jangan lupa sarapan apa? Makan siang. Yang belum ngopi bisa bikin kopi ya. Nah, ini kopinya saya tumbuk sendiri tadi ya. Saya bikin sendiri. Awalnya dari kopi basah, saya suruh istri ambil bijinya lalu disangrai. Setelah hitam baru digiling ya dengan mesin penggiling kopi. Maka bisa jadi bubuk kopi. Jadinya bubuk kopi gitu ya. Simple. Berhubung sekarang kopi kemasan harganya mahal ya teman-teman. Jadi alternatifnya kalau nggak punya kebun kopi, beli biji kopi di gudang kopi ya. Beli 1 kilo lalu digongseng gitu ya, disangrai atau digongseng, apa itu bahasa Indonesianya ya. Lalu digiling. Maka bisa jadi apa? Langsung jadi bubuk kopi. Oke, teman-teman. Sudah 17 menit. Sekian dulu video kali ini, semoga terhibur dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya kembali membagikan video vlog ya dan cerpen, cerita pendek dan vlog yang bisa membuat teman-teman semuanya terhibur. Nah karena kalau ada kusennya jadinya ya lawak saya. Saat ini jam 12 teman-teman. Jangan lupa makan siang dan minum kopi. Ya. Sudah lama ya teman-teman saya tidak membagikan video di channel ini karena sibuk
di luar ya, sambil kerja saya berusaha bikin video. Ini saya sempatin waktunya teman-teman. Rencananya setelah ini mau melanjutkan kegiatan di depannya, bikin pagar. Ini saya lagi ngopi satu cangkir besar teman-teman. Ini kalau penuh sekitar setengah liter ini teman-teman, setengah liter kopi kalau dipenuhin ya, kurang lebih ya. Dari takaran tampilannya aja kita bisa ngeliat ini hampir setengah liter, mungkin kurang ya dari setengah liter. Dan saya itu kalau satu hari ngopinya bisa 3 dan 4, bahkan sampai 5-6 kali teman-teman. Tapi kalau gelas besar seperti ini cuma sekali ya. Saya nggak terlalu berani minum kopi 6 kali menggunakan gelas besar seperti ini, karena bayangin ya teman-teman, dalam satu hari saya lebih banyak ngopi daripada minum air putih. Itu katanya nggak bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalau terlalu banyak minum kopi harus diimbangi dengan air putih yang cukup. Itu tips yang saya lakuin ya, karena kurang ngopi saya mungkin sudah kecanduan, jadi nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa dikurangi kopinya. Jadi saya imbangi dengan minum air putih yang banyak. Sesuai saran dokter, minimal satu hari itu 2 liter air kopi, itu minimal ya. Kalau minimal berarti paling sedikit dalam satu hari 2 liter. Bahkan disarankan lebih dari 2 liter. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak sampai 5-10 liter teman-teman minum kopi ya, atau 20 liter sehari, kan bisa bikin perut kembung ya. Dan teman-teman selalu direspon oleh tubuh untuk buang air kecil, itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi dalam sehari 3 liter lah, minimal 2 liter atau 3 liter. Jangan sampai 50 liter sehari. Bahkan jika teman-teman minum kopi 100 liter sehari, itu nggak bagus untuk kesehatan ya. Karena kalau 100 liter sehari berarti kurang lebih teman-teman minum air putihnya 10 galon ya. Nggak akan bisa untuk mengimbangi kondisi tubuh ya teman-teman. Kecuali kalau kita raksasa, tubuh kita besar, mungkin 100 liter sehari kurang ya teman-teman. Mungkin zaman dulu yang orang tubuhnya tinggi besar kayak zaman Nabi Adam ya teman-teman, mungkin dalam satu hari itu mereka bisa 100 liter ya takaran, karena tubuh mereka kan tinggi ya teman-teman, tinggi besar, setinggi tower ya, tower yang tower seluler ya, pemancar sinyal itu teman-teman. Rata-rata tinggi orang dulu sampai 30 meter. Mungkin mereka banyak sekali minum air dalam satu hari ya, bisa 100 atau mungkin 200 liter. Saya pernah mikir begini teman-teman. Dulu Nabi Adam tingginya 30 meter. 30 meter itu setara dengan satu lapangan bola. Ya.
Bisa dibayangin ya berapa besar tingginya kalau kita berdiri di lapangan bola. Perbandingan manusia sekarang dengan manusia zaman dahulu ya. Berarti orang dulu yang waktu generasi kedua ketiga Nabi Adam, mereka misalnya membabat hutan ya untuk dijadiin lahan pertanian, itu nggak butuh waktu yang lama. Mungkin kalau manusia sekarang jika kerja sendiri satu hari bisa menebas tiga kapling atau ukuran 100 kali 50 meter satu orang. Mungkin zaman orang dulu bisa satu gunung ya teman-teman, lereng gunung itu dihabisin untuk ditanam tanaman ya, untuk dijadiin lahan pertanian, karena tubuh mereka besar. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu mereka itu berevolusi dari tubuhnya yang besar menjadi pendek ya, semakin lama semakin pendek, mengecil gitu ya, dan akhirnya jadilah ukuran standar manusia modern sekarang tingginya tidak sampai dari 185 cm. Mungkin masih ada yang 200 cm ya tingginya. Rata-rata 180 cm. Itu yang paling tinggi ya. Meskipun masih ada di atas itu. Dan yang paling rendah rata-rata itu manusia sekarang 160 cm jika laki-laki ya, dan kalau perempuan 160 ke bawah ya. Paling rendah itu 150 cm, semeter setengah ya. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa semakin lama semakin kecil. Mungkin ada faktor lingkungan yang dinamakan evolusi ya, perubahan wujud suatu benda sesuai dengan kondisi lingkungan. Atau bisa jadi manusia zaman dulu yang tubuhnya besar, mereka enggak lagi ngelakuin kegiatan menebas hutan. Jadi bisa dibilang beralih profesi ya, yang dari petani mungkin jadi pedagang, akhirnya karena kondisi kebiasaan ya, jarang kerja keras, lebih sering santai, maka keturunannya mewarisi sifat atau gen dari tubuhnya yang tadi berangsur mengecil, akhirnya generasi berikutnya semakin lama semakin kecil. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya juga nggak paham seperti apa proses evolusi. Nanti saya mau baca buku-buku biologi atau artikel-artikel biologi ya, yang membahas tentang evolusi makhluk hidup. Saya penasaran itu teman-teman. Sering saya baca di Wikipedia tentang biologi ya. Yang kalau kita melihat ada burung, paruhnya punya paruh yang panjang runcing, karena kebiasaan mereka itu bahasa Indonesianya mencotok ya, batang atau pohon. Jadi lama-lama paruhnya yang runcing itu jadi pendek. Karena sudah pendek, ketika mereka berkembang biak, maka paruh burung yang tadinya runcing sekarang jadi pendek itu diturunin ke generasi berikutnya ya. Gennya diwarisi sama keturunannya. Gen itu kan diwarisi saat
makhluk hidup itu mengandung ya teman-teman, saat di dalam kandungan. Maka itulah yang orang bilang evolusi, karena kebiasaan turun temurun ya. Nah, saya masih penasaran yang dari tubuhnya tinggi 30 meter bisa mendadak jadi 200 cm sekarang, zaman sekarang ini ya. Dari 30 meter jadi semeter lebih 80 cm. Apa penyebabnya dan seperti apa proses evolusinya? Saya penasaran sekali dan ingin saya cari. Nanti jika ada waktu luang ingin saya baca bagaimana proses itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi pedoman saya sekarang kalau membaca sesuatu itu Wikipedia teman-teman. Sering buka Wikipedia, dan itu jika saya ingin tahu sesuatu ya yang membuat saya penasaran, saya buka Wikipedia. Saya klik di pencarian. Meskipun sumbernya Wikipedia itu nggak 100% asli dari buku ya, tapi setidaknya itu bisa melepas rasa penasaran. Karena ada yang bilang Wikipedia itu teman-teman nggak, keakuratan sumber informasinya yang ditulis di sana nggak 100% akurat, karena siapapun ya bisa jadi penulis di Wikipedia, termasuk saya ya teman-teman, termasuk teman-teman yang menonton video ini. Nah, apakah saya dan teman-teman mengambil sumber artikel itu dari buku yang terpercaya atau bukan, atau berdasarkan imajinasi sendiri, karangan sendiri? Nah, itu makanya Wikipedia kurang, nggak bisa dipercaya 100% akurat. Itu yang saya tahu dari Wikipedia. Tapi setidaknya dengan ada Wikipedia, kita bisa cari informasi ya teman-teman, tentang yang ingin kita ketahui di dunia ini ya. Lengkap, apapun di Wikipedia itu ada. Bahkan nggak hanya sekedar tokoh masyarakat ya yang di sana. Jika kita misalnya, nah ini saya lagi pegang sisir ini teman-teman, sisir rambut. Di Wikipedia itu ada sisir rambut, sejarah adanya sisir, terbuat dari apa sisir sebelum ada sisir plastik ini, di Wikipedia ada. Semuanya lengkap ya teman-teman. Dan benar kata Presiden kita Prabowo Subianto, jika mau cerdas, mau pintar, punya wawasan luas, rajin-rajin membaca. Tapi sayangnya zaman sekarang orang kurang minat untuk membaca ya teman-teman. Rata-rata zaman sekarang anak-anak itu lebih suka main game daripada baca buku. Mungkin membaca itu bisa jadi kegiatan yang membosankan, tapi kalau sudah dipaksa membaca, bahkan malah membaca itu bisa bikin kita penasaran dan kecanduan ya teman-teman. Jadi dengan sering membaca maka wawasan kita semakin luas. Oke teman-teman, jangan lupa sarapan makan siang. Yang belum ngopi bisa bikin kopi ya. Nah, ini kopinya saya tumbuk sendiri tadi ya. Saya bikin sendiri. Awalnya dari kopi basah, saya suruh istri ambil bijinya lalu disangrai. Setelah hitam baru digiling ya dengan mesin penggiling kopi. Maka bisa jadi bubuk kopi. Jadinya bubuk kopi gitu ya.
simple. Berhubung sekarang kopi kemasan harganya mahal ya teman-teman. Jadi alternatifnya kalau nggak punya kebun kopi, beli biji kopi di gudang kopi ya. Beli 1 kilo, lalu digongseng gitu ya, disangrai atau digongseng, apa itu bahasa Indonesianya ya. Nah, lalu digiling, maka bisa jadi langsung jadi bubuk kopi. Oke teman-teman, sudah 17 menit. Sekian dulu video kali ini, semoga terhibur dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya kembali membagikan video vlog ya dan cerpen, cerita pendek dan vlog yang bisa membuat teman-teman semuanya terhibur.